Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita bisa diberi kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan perusahaan Aldin Manufacturing Company. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Heriana dengan NIM 202020 38622020002, Prodi Akuntansi Syariah, dan dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah yaitu Tadarus SE MSI. Adapun hal-hal yang akan saya bahas pada rasio keuangan ini meliputi rasio likuiditas, rasio leverage atau utang keuangan, rasio cakupan atau coverage ratio, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Sebelum memasuki perhitungan rasio keuangan, ada baiknya kita melihat laporan laba rugi perusahaan Aldin Manufacturing Company. Seperti yang kita lihat di layar, laporan neraca Aldin Manufacturing Company. Pada posisi total aktiva pada tahun 2000X2 sebesar 3.250 US dollar, sedangkan pada tahun 2000X1 sebesar 3.148 US dollar. Sedangkan kewajiban dan ekuitas, total kewajiban dan ekuitas pemegang saham pada tahun 2000X2 sebesar 3.250 US dollar, sedangkan pada tahun 2000X1 sebesar 3.148. Hal ini mengakibatkan laporan neraca pada tahun 2000X1 dan 2000X2 mengalami peningkatan sebesar 102 US dollar. Selanjutnya, laporan laba rugi perusahaan Aldin Manufacturing Company. Seperti yang kita lihat di layar, laba setelah pajak pada tahun 2000X2 sebesar 201 US dollar, sedangkan pada tahun 2000X1 sebesar 198 US dollar. Hal ini mengakibatkan laba sebelum pajak pada tahun 2000X2 mengalami peningkatan sebesar 2 US dollar. Selanjutnya, sebelum mengetahui perhitungan rasio keuangan Aldin Manufacturing Company, ada baiknya kita mengetahui apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah rasio atau ukuran yang dihitung dari akun-akun atau komponen-komponen di laporan keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, dan membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Adapun macam-macam rasio keuangan terbagi menjadi 5, yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio cakupan atau coverage ratio, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan untuk mencari tahu kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek atau utang lancar. Rasio likuiditas dapat diketahui dengan perhitungan rasio lancar atau current ratio. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Pada rasio lancar atau current ratio adalah digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar seluruh utang jangka pendek. Adapun rumusnya, aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Bagi Aldin Manufacturing Company, rasio akhir tahun 2000X2 adalah sebesar 2.241.000 US dollar dibagi kewajiban jangka pendeknya sebesar 823.000 US dollar, sama dengan 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Aldin di atas rasio median untuk industrinya sebesar 2,1. The Risk Management Association Statement Study. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap 1 US dollar hutang dijamin oleh 2,72 US dollar aktiva lancar.
Selanjutnya, rasio cepat atau quick ratio merupakan rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek. Adapun rumusnya, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban jangka pendek. Aktiva lancar dikurang persediaan pada perusahaan Aldin sebesar 2.241.000 US dollar dikurang 1.329.000 US dollar dibagi kewajiban jangka pendek sebesar 823.000 US dollar sama dengan 1,11. Rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median industrinya yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap 1 US dollar hutang dijamin oleh 1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Rasio yang kedua yaitu rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mencari tahu apakah perusahaan punya kemampuan dalam membayar seluruh utang jangka pendek dan jangka panjang miliknya. Rasio ini mencakup beberapa rasio. Pertama, rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio adalah perhitungan untuk memastikan perbandingan utang jangka panjang perusahaan dan pada total modal sendiri. Adapun rumus rasio ini yaitu total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Total utang perusahaan Aldin sebesar 1.454.000 US dollar dibagi ekuitas pemegang saham sebesar 1.796.000 US dollar sama dengan 0,81. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap 1 US dollar yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80. Jadi Aldin sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Selanjutnya, rasio utang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio merupakan persentase yang digunakan untuk mengetahui apakah harta atau aktiva perusahaan dapat menutupi utang yang dimilikinya. Adapun rumusnya yaitu total utang dibagi total aktiva. Total utang perusahaan Aldin sebesar 1.454.000 US dollar dibagi total aktiva sebesar 3.250.000 US dollar sama dengan 0,45. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang, sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, rasio ketiga yaitu rasio cakupan atau coverage ratio adalah perhitungan yang menentukan kemampuan bisnis untuk melunasi kewajibannya dengan kas yang ada. Adapun rumusnya, laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and taxes atau EBIT dibagi beban bunga. Laba sebelum bunga dan pajak perusahaan Aldin sebesar 400.000 US dollar dibagi beban bunga sebesar 85.000 US dollar sama dengan 4,71. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dari penghasilan operasional menunjukkan margin keamanan yang baik. Rasio keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui optimalisasi penggunaan atau tingkat aktivitas aset perusahaan. Rasio yang bisa digunakan dalam rasio aktivitas pertama, rasio perputaran piutang atau receivable turnover atau RT merupakan perhitungan yang dipakai untuk mencari tahu efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan kebijakan kredit dan piutangnya. Rumusnya yaitu penjualan kredit
tahunan bersih dibagi piutang. Penjualan kredit tahunan bersih Aldin sebesar 3.992.000 dibagi piutangnya 678.000 US dollar sama dengan 5,89. Rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar menjadikan selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Aldin, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 2000x2. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Yang kedua, rasio perputaran piutang dalam hari atau Receivable Turnover Index atau RTD. Rumusnya yaitu hari dalam setahun dibagi perputaran piutang. Hari dalam setahun sebanyak 365 hari dibagi perputaran piutangnya 5,89 sama dengan 62 hari. Bagi Aldin yang perputaran piutangnya 5,89, rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari. Sementara median perputaran industri adalah 8,1, rata-rata waktu penagihan industri adalah 45 hari. Rasio yang ketiga, rasio perputaran persediaan atau Inventory Turnover, IT Ratio. Rasio ini adalah rasio yang digunakan demi mencari tahu efisiensi perusahaan ketika mengatur persediaan. Rumusnya, harga pokok penjualan dibagi persediaan. Harga pokok penjualan sebesar 2.682.000 US dollar dibagi persediaan Aldin sebesar 1.329.000 US dollar sama dengan 2,02. Perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisiensi manajemen persediaannya, atau Aldin menahan stok persediaan yang sangat banyak. Rasio yang keempat yaitu rasio perputaran persediaan dalam hari atau Inventory Turnover Index. Rumusnya, jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran persediaan. Jumlah hari dalam setahun sebanyak 365 hari dibagi 2,02 sama dengan 181 hari. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 111 hari. Jadi Aldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Rasio yang kelima yaitu rasio perputaran total aktiva atau modal. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan menggunakan total aktiva. Rumusnya, penjualan bersih dibagi total aktiva. Penjualan bersihnya 3.992.000 US dollar dibagi total aktivanya 3.250.000 US dollar sama dengan 1,23. Aldin menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Dan rasio terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui besar rasio keuntungan atau laba yang berhasil perusahaan kumpulkan dalam periode tertentu. Rasio profitabilitas dibagi menjadi dua, yaitu profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Yang pertama, profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dibagi dua. Yang pertama, rasio margin laba kotor adalah rasio untuk mencari tahu berapa sisa penjualan dengan harga pokok penjualan. Adapun rumusnya, penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih sama dengan
$1.312.000 dibagi penjualan bersih $3.992.000 sama dengan 32,9%. Margin laba kotor Aldin secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produk di atas biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, rasio margin laba bersih adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih terhadap total pengeluaran perusahaan termasuk bunga dan pajak. Adapun rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Laba bersih setelah pajak sebesar $201.000 dibagi penjualan bersihnya $3.992.000 sama dengan 5,4%. Bagi Aldin, 5% dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Aldin di atas median margin laba bersih industrinya 4,7%, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi dibagi menjadi dua. Pertama, tingkat pengembalian atas investasi atau return on investment atau ROI adalah perhitungan yang dipakai untuk mengetahui apakah perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan lewat investasi yang dilakukannya. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva sama dengan $201.000 dibagi $3.250.000 sama dengan 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengembalian atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengonfirmasikan bahwa Aldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Dan yang terakhir, tingkat pengembalian atas ekuitas atau return on equity atau ROE adalah rasio untuk mengukur besaran laba perusahaan yang dibandingkan dengan seluruh aktiva atau aset yang dimilikinya. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham sama dengan $201.000 dibagi $1.796.000 sama dengan 11,19%. ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE Aldin berada di bawah median pengembalian untuk industrinya sebesar 14,4%. Itulah tadi perhitungan rasio keuangan Aldin Manufacturing Company. Lebih jelasnya bisa kita lihat tabel rasio keuangan Aldin Manufacturing Company pada tahun 2000x2 dan median industri 2000x2. Pada rasio likuiditas, rasio lancar dan rasio cepat, pada tahun 2000x2, rasio lancarnya 2,72, sedangkan median industrinya 2,10. Rasio cepatnya 1,11, sedangkan median industrinya 1,10. Pada rasio leverage, rasio utang terhadap ekuitas tahun 2000x2 sebesar 0,81, sedangkan median industrinya 0,80. Rasio total utang terhadap aktiva tahun 2000x2 sebesar 0,45, sedangkan median industrinya 0,44. Rasio cakupan, pada rasio cakupan bunga tahun 2000x2 sebesar 4,71, sedangkan median industrinya 4,00. Pada rasio aktivitas rata-rata waktu penagihan pada tahun 2000x2 sebanyak 62 hari, sedangkan median industrinya 45 hari. Perputaran persediaan dalam hari tahun 2000x2 181 hari, sedangkan median industrinya 111 hari.
Sedangkan perputaran total aktiva pada tahun 2000X2 sebesar 1,23, sedangkan median industrinya 1,66. Dan rasio keuangan yang terakhir, profitabilitas pada margin laba kotor tahun 2000X2 sebesar 32,9%, sedangkan median industrinya 23,8%. Margin laba bersih tahun 2000X2 sebesar 5,4%, sedangkan median industrinya 4,70%. ROI pada tahun 2000X2 sebesar 6,19%, sedangkan median industrinya 7,80%. Dan ROE pada tahun 2000X2 sebesar 11,19%, sedangkan median industrinya 14,4%. Itulah tadi rasio keuangan Aldi Manufacturing Company. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.